Hari itu, suasana di rumah Pak Rizal begitu sunyi. Angin dingin menyelinap melalui celah-celah jendela yang terbuka sedikit, membuat tirai tipis berayun perlahan. Tidak ada suara yang terdengar kecuali desahan lembut angin yang membawa hawa aneh, seolah membawa pesan dari dunia yang tak terlihat. Rizal adalah seorang lelaki yang dikenal sebagai pengusaha sukses di kotanya. Dengan kekayaannya, ia memiliki segalanya yang diinginkan oleh seorang pria. Rumah mewah, mobil-mobil mahal, dan istri yang cantik bernama Nadia. Namun, di balik kemewahan itu, tersimpan rahasia kelam yang hanya diketahui oleh beberapa orang terdekatnya. Sudah lama Rizal merasakan kebosanan dalam rumah tangganya. Nadia, yang dulu selalu ceria dan penuh kasih, kini lebih sering menghabiskan waktu di rumah, sibuk dengan kegiatan sosial dan amal. Sementara itu, Rizal merasa hidupnya semakin hampa. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan Lina, sahabat baik Nadia. Lina adalah wanita yang mempesona. Ia memiliki kecantikan yang berbeda dengan Nadia, lebih berani, lebih menggoda. Awalnya, pertemuan mereka hanya sekedar basa-basi sebagai teman. Namun semakin lama, percakapan mereka menjadi lebih intim. Rizal mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya setiap kali berada di dekat Lina. Ada gairah yang selama ini tidak ia dapatkan dari Nadia. Hubungan terlarang itu semakin dalam. Lina pun tidak menolak ketika Rizal menunjukkan minat yang lebih dari sekedar teman. Bahkan, Lina tampaknya menikmati setiap momen bersama Rizal, seolah tidak peduli bahwa ia sedang mengkhianati sahabatnya sendiri. Hari demi hari, hubungan Rizal dan Lina semakin intens. Setiap kali Nadia pergi keluar kota untuk urusan amal atau mengunjungi keluarganya, Rizal selalu menggunakan kesempatan itu untuk bersama Lina. Mereka menghabiskan waktu di hotel-hotel mewah, bersenang-senang tanpa rasa takut akan ketahuan. Namun, seiring berjalannya waktu, Lina mulai menuntut lebih. Ia tidak lagi puas hanya menjadi selingkuhan Rizal. "Aku tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang," katanya suatu malam ketika mereka sedang berbaring di ranjang hotel. "Aku ingin lebih, Rizal. Aku ingin kita bisa hidup bersama tanpa harus sembunyi-sembunyi." Rizal menghela napas panjang. Ia tahu apa yang diinginkan Lina, tetapi ada halangan besar di antara mereka. "Nadia." "Aku mengerti, Lina," jawabnya pelan. "Tapi kau tahu, Nadia adalah istriku. Dan lebih dari itu, dia memiliki sebagian besar aset dan kekayaan yang kita miliki." Lina menatap Rizal dengan pandangan yang tajam. "Kalau begitu, singkirkan dia," katanya dingin. "Bukankah itu yang terbaik? Dengan begitu, kita bisa bersama, dan kau akan menguasai seluruh harta yang dimiliki Nadia." Rizal terkejut mendengar ide gila itu. Namun, setelah berpikir panjang, ia mulai memikirkan kemungkinan tersebut. Bayangan memiliki seluruh harta dan hidup bahagia bersama Lina mulai menggoda pikirannya. Tapi, membunuh Nadia? Itu adalah langkah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, Lina tidak menyerah. Ia terus mendorong Rizal untuk mengambil langkah tersebut. "Kita bisa membuatnya tampak seperti kecelakaan," usulnya. "Tidak akan ada yang curiga. Dan setelah itu, kita bisa hidup bahagia bersama." Rizal mulai terpengaruh oleh bujukan Lina. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini salah, tetapi nafsu dan keinginan untuk memiliki segalanya mengalahkan akal sehatnya. Akhirnya, mereka berdua merencanakan pembunuhan Nadia dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang akan mencurigai bahwa kematiannya bukanlah kecelakaan. Malam yang mereka pilih untuk melaksanakan rencana itu begitu tenang. Nadia baru saja kembali dari perjalanannya keluar kota, terlihat lelah namun bahagia. Ia tidak menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Rizal bersikap manis sepanjang malam, mencoba menutupi kegelisahan yang menyelimuti hatinya. Mereka makan malam bersama di rumah, sesuatu yang sudah jarang mereka lakukan akhir-akhir ini. Setelah makan malam, Nadia mengatakan ingin beristirahat lebih awal karena kelelahan. Rizal mengangguk dan berkata akan menyusul setelah membereskan dapur. Ketika Nadia sudah terlelap, Rizal memasuki kamar dengan hati-hati. Ia melihat wajah istrinya yang damai dalam tidur,
dan sejenak perasaan bersalah menyelimutinya. Namun, bayangan Lina dan semua yang telah mereka rencanakan segera menyingkirkan keraguan yang tersisa. Rizal mendekati ranjang dengan hati-hati. Ia telah menyiapkan segalanya. Obat tidur dalam dosis tinggi yang sudah dicampurkan ke dalam minuman Nadia sebelum tidur. Perlahan, ia menyentuh wajah istrinya, memandangnya untuk terakhir kali. Kemudian, dengan hati yang dingin, ia melakukan apa yang harus ia lakukan. Setelah memastikan bahwa istrinya sudah tidak bernyawa, Rizal dengan tenang menyiapkan skenario kecelakaan yang mereka rencanakan. Ia mengatur ruangan agar tampak seperti Nadia terjatuh dari tangga dan menghantam kepalanya. Dengan rasa tenang yang menakutkan, Rizal memastikan tidak ada jejak yang mencurigakan. Keesokan paginya, Rizal berpura-pura terkejut dan histeris ketika menemukan kecelakaan itu. Tetangga yang mendengar teriakannya segera datang, dan dalam waktu singkat, rumah Rizal penuh dengan orang-orang yang berusaha menghiburnya. Nadia dinyatakan meninggal karena kecelakaan, dan tidak ada yang meragukan cerita Rizal. Semua berjalan sesuai rencana. Setelah kematian Nadia, Rizal dan Lina merasa bebas. Mereka kini bisa bersama tanpa harus sembunyi-sembunyi. Rizal menguasai seluruh harta warisan Nadia, dan mereka berdua mulai merencanakan hidup baru yang penuh kemewahan dan kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 1 bulan setelah kematian Nadia, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah Rizal. Malam pertama gangguan terjadi, Rizal mendengar suara langkah kaki di tangga. Padahal, ia tahu bahwa tidak ada orang lain di rumah selain dirinya dan Lina yang sedang tidur di kamar sebelah. Suara langkah kaki itu terdengar pelan namun pasti, seperti seseorang yang sedang berjalan di atas tangga kayu. Rizal mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya halusinasinya saja. Namun, semakin lama suara itu semakin jelas dan nyata. Rizal akhirnya keluar dari kamar, membawa senter dan mencoba mencari sumber suara. Ketika ia sampai di tangga, suara itu tiba-tiba berhenti. Namun, yang membuatnya merinding adalah udara di sekitarnya yang tiba-tiba menjadi dingin. Meski malam itu bukanlah malam yang dingin. Esoknya, Rizal bercerita kepada Lina tentang kejadian aneh itu. Namun, Lina hanya menertawakannya dan berkata bahwa Rizal mungkin terlalu lelah atau stres setelah semua yang terjadi. Rizal mencoba setuju, namun perasaan tidak nyaman itu tetap menghantui pikirannya. Beberapa hari kemudian, gangguan itu semakin menjadi. Suara langkah kaki mulai terdengar setiap malam, dan kali ini disertai dengan suara lirih seorang wanita yang menangis. Suara itu terdengar begitu menyayat hati, membuat Rizal merasa ketakutan hingga tulang sumsum. Lina pun akhirnya mulai merasakan gangguan tersebut. Suatu malam, ia terbangun dan melihat sosok bayangan di ujung ranjang mereka. Sosok itu berdiri diam, menatap mereka dengan pandangan yang dingin. Lina berteriak keras, membuat Rizal terbangun dan menyalakan lampu. Namun, ketika lampu menyala, sosok itu sudah menghilang. Rizal dan Lina mulai panik. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi bukanlah hal biasa. Mereka mencoba mencari bantuan, berkonsultasi dengan orang-orang pintar yang katanya bisa mengusir roh-roh jahat. Namun, apapun yang mereka lakukan, gangguan itu tetap ada. Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Rizal dan Lina. Mereka tidak bisa tidur dengan tenang karena selalu dihantui oleh suara-suara dan bayangan-bayangan yang terus muncul. Setiap malam, suara tangisan dan langkah kaki itu semakin keras dan nyata. Puncaknya terjadi ketika Rizal terbangun dan menemukan Lina sedang berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri dengan tatapan kosong. Ketika Rizal mendekatinya, Lina tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan mata yang tidak ia kenali. Mata Lina terlihat gelap, seolah-olah bukan Lina yang ada di sana. "Lina, kamu kenapa?" tanya Rizal dengan suara bergetar. Namun, Lina tidak menjawab. Ia hanya menatap Rizal dengan tatapan yang dingin, sebelum akhirnya berkata dengan suara yang bukan miliknya. "Kau pikir bisa lolos dariku?" Ia tahu bahwa itu bukan Lina yang berbicara. Suara itu, meski keluar dari mulut Lina, terdengar seperti suara wanita yang lain, suara Nadia. Dengan penuh rasa takut,
Rizal berusaha membangunkan Lina dari trans tersebut. Namun, sebelum ia bisa melakukannya, Lina tiba-tiba tertawa keras, lalu jatuh pingsan. Rizal dengan panik membawa Lina ke ranjang dan mencoba membangunkannya. Ketika Lina akhirnya sadar, ia tidak ingat apa-apa tentang kejadian itu. Gangguan semakin menjadi-jadi. Rizal mulai melihat bayangan Nadia di setiap sudut rumah. Kadang-kadang, bayangan itu hanya diam, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Di lain waktu, bayangan itu muncul di belakangnya ketika ia sedang bercermin, membuat Rizal hampir gila ketakutan. Lina pun tidak luput dari teror tersebut. Ia seringkali merasa ada yang menyentuhnya ketika ia sedang tidur, dan beberapa kali ia terbangun dengan tanda-tanda memar di tubuhnya yang tidak ia tahu berasal dari mana. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan pindah ke tempat lain. Namun, meskipun mereka sudah pindah, teror tidak berhenti. Malahan, gangguan tersebut semakin parah, seolah-olah sosok Nadia mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Rizal mulai kehilangan akal sehatnya. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan setiap detik hidupnya dipenuhi dengan ketakutan akan bayangan Nadia. Lina pun tidak berbeda. Ia semakin jarang keluar rumah, karena merasa bahwa sesuatu selalu mengawasinya dari bayang-bayang. Suatu malam, ketika Rizal sedang duduk sendirian di ruang tamu, ia merasa udara di sekitarnya menjadi dingin. Suara tangisan itu kembali terdengar, namun kali ini lebih dekat, seolah-olah berasal dari dalam ruangan yang sama. Dengan tangan gemetar, Rizal memanggil nama Nadia. "Nadia, apa kau di sini?" tanyanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu padam, meninggalkan Rizal dalam kegelapan total. Ketika ia mencoba meraih senter yang ada di meja, tangan dingin menyentuh bahunya. Rizal berteriak ketakutan dan terjatuh dari kursinya. Dalam kegelapan itu, Rizal mendengar suara yang selama ini ia takutkan. Suara Nadia berbicara tepat di sebelah telinganya. "Kau pikir kau bisa lari dari dosamu, Rizal?" Rizal merangkak mundur, berusaha menjauh dari suara itu. Namun, meskipun ia tidak bisa melihat, ia merasakan kehadiran Nadia semakin dekat. Suara tangisannya semakin keras, dan Rizal merasa bahwa ia tidak akan bisa lolos kali ini. Akhirnya, Rizal menyerah. Ia berlutut di lantai, menangis dan memohon ampun. "Nadia, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tolong, jangan sakiti aku." Namun, suara Nadia tidak menunjukkan tanda-tanda belas kasihan. "Kau membunuhku, Rizal. Kau mengkhianatiku. Sekarang, kau harus menanggung akibatnya." Di saat yang sama, Lina berlari turun dari lantai atas, mendengar teriakan Rizal. Namun, ketika ia mencapai ruang tamu, pemandangan yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di tengah ruangan, ia melihat Rizal tergeletak di lantai, bergetar ketakutan, sementara sosok bayangan seorang wanita berdiri di atasnya. Lina menjerit keras, mencoba lari, tetapi sesuatu menariknya kembali. Ia merasa tangannya dipegang erat oleh sesuatu yang tak terlihat, dan tiba-tiba ia merasa sakit yang luar biasa di perutnya, seolah-olah ada yang mencengkeramnya dari dalam. Keesokan paginya, tetangga yang curiga mendengar teriakan dari rumah Rizal akhirnya memutuskan untuk memeriksa. Ketika mereka masuk, mereka menemukan Rizal dan Lina terbaring di ruang tamu, tak sadarkan diri. Wajah Rizal penuh dengan ekspresi ketakutan, sementara Lina tampak sangat pucat. Mereka segera dibawa ke rumah sakit, namun kondisinya sudah sangat parah. Rizal mengalami gangguan mental yang berat dan terus-menerus mengigau tentang Nadia, sementara Lina mengalami pendarahan internal yang misterius, yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter. Beberapa hari kemudian, Rizal meninggal dunia dengan wajah penuh ketakutan, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan di saat-saat terakhirnya. Lina pun tidak bertahan lama. Ia meninggal dalam kondisi yang tidak jauh berbeda, dengan wajah penuh rasa sakit dan ketakutan. Kematian mereka menyisakan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat sekitar. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Namun banyak yang percaya bahwa ini adalah akibat dari dosa yang mereka lakukan.
Rumah tempat Rizal dan Nadia dulu tinggal akhirnya dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani membeli atau bahkan mendekatinya, karena banyak yang mengatakan bahwa rumah itu kini dihuni oleh arwah Nadia yang tidak tenang. Malam-malam di rumah itu, suara tangisan dan langkah kaki masih terdengar. Beberapa orang yang pernah mencoba mendekati rumah itu melaporkan melihat bayangan seorang wanita di jendela, menatap keluar dengan tatapan yang penuh dendam. Dan meskipun mereka yang bersalah telah mendapatkan hukuman mereka, bayang-bayang Nadia tetap menghantui rumah itu, seolah-olah tidak akan pernah tenang sampai seluruh dunia tahu tentang pengkhianatan dan kejahatan yang telah menimpanya.